Baik, selamat malam Bapak-Bapak, selamat malam Pak Made Sardane, Selamat malam Pak Gusti. selamat malam Pak Wayan, selamat malam Pak Ketut. Napi gatre, becik. Iya, setengkare baik. Sehat, tinggi. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk memperlancar kegiatan kita. Untuk itu doa saya pandu, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Baik, Bapak-Bapak, jadi dalam kesempatan ini saya share screen dulu ya. Share screen dulu. Nah, itu hilang. Mohon maaf nih, ada kesalahan teknis ini. Mohon maaf Bapak, ini masih ada dalam belum muncul ya. Belum muncul ya. Sabar-sabar. Ini sudah muncul Pak. Sedang proses Bapak. Nggih, sudah Bapak. Oke, jadi pada kesempatan pelatihan pada hari ini kita akan membahas mengenai modul ajar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apakah Bapak pernah mendengar istilah modul ajar? Pernah Pak, tapi kalau Saya dulu pernah Pak. Ya, saya hanya mendengar modul gitu aja, ajarnya enggak aja modul gitu aja. ya. Dalam pemikiran Bapak Ibu itu, Bapak itu modul ajar itu seperti apa? Oke, saya bisa Pak ya, saya yang coba ya Pak ya. Iya, silakan. Di pemikiran saya, modul ajar itu adalah sebuah rancangan pembelajaran. Ya, di dalamnya ada tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sana ada tahapan-tahapan bagaimana kita belajar. Di dalam modul itu ada materi, gitu. Kemudian ada tujuan pembelajaran dan bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa dicapai, tentu dengan tahapan-tahapan yang ada di modul itu sendiri. Itu yang saya rekam tentang modul ajar Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi, kalau Bapak yang lain ada? Hampir sama Pak dengan Pak Wayannya Pak. Baik, jadi modul ajar. Kalau sebelumnya kita sering mendengar istilah modul. Nah, kalau dulu itu modul itu adalah pemaparan materi saja, paling berisi kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian kita jabarkan materinya. Baik, Bapak-Bapak, untuk selanjutnya, nah, hal-hal yang akan kita diskusikan dalam latihan hari ini itu adalah bagaimana kita memahami konsep modul ajar, kemudian komponen-komponen modul ajar, bagaimana prinsip pengembangan modul ajar, kriteria pengembangan modul ajar, kemudian ada prosedur pengembangan modul ajar, kemudian kita melakukan refleksi, kemudian kita melakukan penutup kegiatan. Baik, Bapak-Bapak, jadi untuk ini saya tidak terlalu panjang lebar,
Jadi akan saya lanjutkan ke pemaparan materi singkat saja. Nah, bagaimana konsep modul ajar? Jadi, modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, di sini guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi di sini, jadi pada intinya itu adalah ada profil pelajar Pancasila. Nah, dari modul ajar, kemudian itu ada alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian apa saja komponennya? Nah, dalam komponen modul ajar ini ada 3 komponen utama, yaitu ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, kemudian ada lampiran. Nah, di dalam informasi umum ini memuat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Baru kemudian dilanjutkan ke tahap komponen inti. Nah, di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman bermakna, kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian ada persiapan pembelajaran, berikutnya ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian ada refleksi peserta didik dan guru. Jadi yang melakukan refleksi itu nanti tidak hanya peserta didik, tapi juga guru. Nah, baru kemudian di lampiran itu disertakan lampiran lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium dan juga daftar pustaka. Nah, selanjutnya, apa saja prinsipnya? Jadi prinsip pengembangan modul ajar ini, ya, pendekatan melalui tahap perkuliahan ini memperhitungkan, yaitu pertama ada karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase, kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase, kemudian melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, bahwa pelajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut itu adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian ada tingkat kematangan peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh orang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, kriteria pengembangannya itu ada 4 kriteria. Yang pertama itu ada esensial, yang kedua itu adalah menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga ada relevan dan kontekstual. Yang keempat berkesinambungan. Nah, adapun prosedurnya, ya, prosedur pengembangan penyusunan modul ajar ini itu bisa dilihat di alur ini. Yang pertama itu ada analisis kondisi dan kebutuhan guru peserta didik serta satuan pendidikan. Jadi ini ada analisis kondisi dulu. Kemudian yang kedua, baru kita lakukan identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan. Yang ketiga, tentukan tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, baru kita lakukan evaluasi dan tindak lanjut. Baik, Bapak-Bapak, demikian tadi pemaparan singkat mengenai materi modul ajar, mulai dari konsep, kemudian ada komponen, ada prinsip, kemudian ada kriteria pengembangannya, kemudian prosedur penyusunannya.
Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, Pak Gusti, saya sangat menarik sekali ya apa yang disajikan Bapak, karena di PowerPoint Bapak itu sangat runut sekali. Apik. Jadi tampilan sudah oke sekali Pak. Saya selaku yang yang ikut pelatihan itu dari Bapak selaku instruktur, saya senang. Namun dari pemaparan itu masih ada sesuatu yang artinya perlu saya tanyakan, karena ini ada keraguan Pak. Sehingga keraguan ini dengan penjelasan Bapak atau mungkin dari teman, nanti saya akan bisa paham gitu ya. Nah begini Pak, ada tujuan, ada materi Pak. Nah sekarang mana yang lebih dulu disusun Pak? Tujuan pembelajaran atau materi dulu gitu? Atau materi dulu baru ada tujuan pembelajaran? Itu Pak. Jadi sekali lagi di sini ada dua hal yang saya kaitkan itu. Ada tujuan pembelajaran, ada materi atau bahan bacaan Pak. Nah jadi mana dulu? Apakah kita menyediakan bahan bacaan dulu atau materi, baru ada tujuan pembelajaran, atau tujuan pembelajaran dulu, baru ada materi Pak? Kira-kira mana itu yang lebih dahulu Pak? Nah, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi pada intinya Pak Wayan bertanya mengenai manakah yang duluan dibuat, apakah materinya dulu atau tujuannya dulu, atau tujuan duluan atau materi duluan. Nah, ini seperti berdebat masalah telur dan ayam ini. Baik, mungkin sebelum saya yang menanggapi, mungkin dari peserta yang lain bisa menanggapi. Silakan. Ya, mohon izin Pak Gusti. Mohon izin Pak Gusti, sudah masuk suaranya? Inggih, silakan. Siap, oke. Terkait dengan pertanyaan Pak Wayan, mana lebih dulu tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran? Nah, terkait dengan hal ini, kalau kita beranalogi, kita akan mencari jalan. Jadi tujuan itu kan sama dengan, saya mau ke A. Jadi tujuan terlebih dahulu, baru kita mencari apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau menurut saya sih begitu analoginya. Jadi tujuannya terlebih dahulu ditulis, baru materinya. Nah, begitu Pak Gusti. Baik, terima kasih. Bagus sekali dari Pak Ketut Budiase. Mungkin dari Pak Made Sardana, mungkin ada tambahan. Terima kasih Pak Usti. Jadi terkait dengan pertanyaannya Pak Wayan, kira-kira mana sih yang lebih dulu, apa tujuan ataukah materi? Demikian ya. Ya pada dasarnya sih sama dengan pendapatnya Pak Ketut, bahwa dari tujuanlah kita akan mencari materi gitu. Sama dengan ke Singaraja, tujuannya ke Singaraja, di sini pakai apa? Pakai mobil apa pakai kendaraan atau apa sehingga sampai di Singaraja. Saya pikir sama dengan Pak Ketut, tujuan dulu baru kita mencari materinya. Baik. Demikian tambahannya Pak Usti, terima kasih. Iya, baik. Jadi tadi sudah ada dua teman yang menanggapi. Jadi sesuai pemahaman kita dan juga yang sudah kita dapatkan juga, saya dapatkan dalam pelatihan PSP ini, bahwa dalam capaian pembelajaran nanti, yang pertama kita susun itu adalah alur tujuan pembelajaran. Nah, setelah alur tujuan pembelajaran ini kita susun sesuai dengan fase perkembangan peserta didik, barulah kita nanti mengembangkan materi ajar atau bahan bacaan bagi guru dan siswa. Demikian Pak Wayan dari jelas. Ya, semua Pak Gusti, karena begitu ya. Jadi ada suatu kejelasan ya. Jadi baik Pak selaku fasilitator, kemudian nih teman-teman yang ikut di pelatihan ya, memberikan gambaran yang jelas sekali ya. Kita mau ke Denpasar, mau ke Singaraja, itu tujuan. Jadi untuk ke Singaraja, ke Denpasar itu kita pakai apa? Ya, jadi saya jelas sekali sekarang Pak. Terima kasih
atas sajiannya. Baik, mungkin dari bapak-bapak yang lain masih ada pertanyaan? Atau sudah mengantuk nih? Sudah pada mengantuk ya? Sudah menjelang jam 10. Ya, mohon izin Pak Gusti, Iya, terkait dengan modul ajar, di sana kan berisi asesmen kognitif dan ada asesmen diagnostik gitu ya. Berarti modul ajar ini kira-kira boleh nggak dibagikan kepada peserta didik karena di sana ada asesmen. Kemudian yang kedua, apa bedanya asesmen diagnostik di awal itu dengan pertanyaan pemantik? Terima kasih Pak. baik, terima kasih. Jadi karena ada asesmen, apakah bisa dibagikan kepada peserta didik? Baik, saya kembalikan lagi kepada peserta. Ada yang mau menanggapi dulu? Oke, baik, saya ya dari saya Pak, terima kasih Oke, waktunya. Pak. Di dalam modul itu kan ada asesmen ya. Jadi asesmen itu penilaian, gitu. Karena ada penilaian, apakah bisa dibagikan kepada peserta didik? Nah, menurut saya bisa ya. Karena yang namanya modul itu kan sesuatu yang dipelajari, Bang. Nah, jadi kita di dalam mengajar berpedoman pada modul itu. Nah, kemudian alangkah bagusnya modul itu sepanjang siswa mampu nanti untuk membeli atau mengkopi atau apalah gitu. Intinya ada di tangan siswa. Menurut saya tidak masalah itu. Artinya justru dengan modul ajar ini kita sama-sama berpedoman pada hal yang sama, Pak. Sehingga guru mengajar menggunakan modul, siswa belajar dari modul itu. Gitu. Langkah-langkah sudah jelas. Di sana ada ada asesmen gitu. Apa yang harus dijawab oleh siswa, apa yang dikerjakan. Gitu. Nah tentu antara guru dengan siswa punya pedoman yang sama, gitu, sehingga searah, gitu. Dalam artian tujuannya sama. Jadi menurut saya dari pertanyaan Pak Tut itu, karena di dalam modul ajar itu ada asesmen, alangkah bagusnya modul ajar itu juga bisa digunakan oleh siswa. Demikian Pak Musti. Baik, terima kasih. Sudah bagus sekali dari penjelasan Pak Wayan tadi. Mungkin dari Pak Made Sardane ada tambahan? Ada Bapak? Terima kasih Pak Tut. Pak Tut. Ini yang menambahkan dikit saja. Sungguhnya apa yang disampaikan Pak Wayan itu sudah betul adanya, begitu. Menurut yang modul itu bisa dibagikan kepada siswa. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Instruktur, nanti modul itu akan dibuat dalam sebuah buku, gitu. Kalau buku itu berarti kan memang bisa dimiliki oleh siswa. Demikian. Nah, itu ya tambahannya Pak Agusti. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak-bapak. Jadi saya di sini mempertegas kembali bahwa sesungguhnya modul ajar itu bisa kita bagikan kepada siswa walaupun di dalamnya ada asesmen. Karena di dalam modul ajar itu walaupun ada asesmen kan tidak ada kunci jawaban. Jadi siswa sudah bisa meraba-raba seperti apa asesmen nanti yang akan dilakukan oleh guru. Seperti itu. Jadi seperti sebuah buku siswa di K13 yang dulu itu, di sana juga ada pertanyaan-pertanyaan atau berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa sebagai bagian dari asesmen. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi itu, kalau tidak salah mengenai apa yang tadi? Coba dulu pertanyaan kedua Pak Tut. Asesmen. Perbedaan antara pertanyaan pemantik dengan asesmen diagnostiknya Pak. Asesmen diagnostik. Nah, kalau sebenarnya kalau pertanyaan pemantik ini kan kalau kita bilang apersepsi.
menurut pemahaman saya itu adalah apersepsinya. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran. Jadi kita menggali dulu pengetahuan-pengetahuan awal siswa. Nah, sementara kalau kita berbicara asesmen diagnostik, itu adalah mendiagnosa kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dari peserta didik itu sendiri. Mulai dari kita mengenal karakteristik peserta didik, kemudian kondisi keluarganya. Tapi kalau kita berbicara di pertanyaan pemantik itu kan sifatnya hanya spontanitas, seperti spontanitas. Sementara di diagnostik itu kita lebih melihat fase perkembangannya dia ada di tahap berapa. Seperti itu, Pak. Siap, terima Mungkin saya kasih bisa Pak namakan Gusti. Pak sedikit. Iya, silakan. Oke, Pak Gusti, begini. Kita dari pertanyaan pemantik. Jadi pemantik itu kalau di kompor gas atau korek gas itu kan ada batu apinya yang menyebabkan percikan api, Pak ya. Jadi lewat pemantik ini maka api itu akan bisa hidup, Pak. Nah demikian juga di dalam kegiatan proses belajar mengajar, khususnya di modul ajar itu ada pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang nantinya memancing siswa untuk bersuara, memancing siswa untuk berargumen, memancing siswa untuk mengeluarkan apa yang dia miliki pengetahuannya. Nah, kemudian kalau asesmen diagnostik itu adalah asesmen untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, sejauh mana kelemahan-kelemahan siswa. Tadi Pak Gusti sudah secara psikologis ya, kenapa sih anak ini kok nakal? Kenapa sih anak ini kok tidak mau aktif dalam pembelajaran? Nah, jadi di sini pertanyaan asesmen diagnostik itulah asesmen untuk mengetahui sejauh mana kompetensi anak, sejauh mana kelemahannya. Jadi siswa itu kan kadang-kadang lemah dalam artian apa sih sebabnya dia nggak mau belajar. Jadi lewat asesmen ini, asesmen diagnostik ini pada prinsipnya mencari secara psikologis kenapa siswa bersangkutan bisa nakal. Nanti ada pertanyaan yang mengarah ke sana, mungkin lewat pertanyaan apa ini bisa kerjasama dengan BK, mungkin atau kita sendiri sebagai guru bisa bertanya pada siswa, orang tuanya kerja di mana, kemudian ibunya kerja di mana, pada saat kamu belajar diperhatikan nggak sama orang tuanya. Nah jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa menggali, ternyata anak ini bisa tidak aktif karena seperti ini penyebabnya. Mungkin itu Pak Agustin dengan Pak Tut. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Pak Wayan. Jadi demikian Pak Ketut. Bagaimana? Baik, pada sudah ngantuk ya. Kalau sudah ngantuk kita coba ice breaking dulu biar tidak terus mengantuk. Jadi nanti dalam ice breaking ini jadi saya bagi ke dua kelompok. Ya tidak usah dibagi lah ini, bagi dua kelompok ya. Jadi silakan untuk kelompok 1 ya saya tunjuk saja ini mungkin Pak Wayan, atau kita langsung satu-satu membuat kalimat masing-masing. Pak Wayan membuat kalimat dengan awalan kata jika. Iya, ya betul. Kemudian Pak Ketut membuat kalimat dengan awalan maka. Nanti ini kita akan bacakan bergiliran saling menyaut sebanyak 4 kali. Seperti apa nanti hasilnya? Bisa dipahami, Bapak? Oke. Baik, kita coba. Dari saya dulu Pak ya. Saya jika ya. Coba Pak Wayan, kata Oke. jika, kalimatnya Jadi, dengan kata jika. Oke. Jika saya kaya, akan saya bagikan paket sembako kepada yang miskin. Pak Tut. Unmute Pak, unmute Pak. Iya, terima kasih.
Maka ya, Ya, hari ini hujan, maka becek. ya Pak Made mungkin kata jikanya. Unmute Pak, unmute Pak. Unmute, unmute. Suara. Udah ya, dengar. Ya, Terima kasih. Jika saya ngantuk, maka perlu istirahat atau tidur. cukup kalimat dengan kata jika aja Pak. Oh, Oke, kita Oh, ulang jika. lagi. Oke, Oke, ngerti dah, ngerti. Ulang kalau gitu, Pak. oke. Pak Wayan, kata jika. Jika Awalannya. saya kaya, apa itu? Jika saya kaya, jadi makanya Pak Tun sekarang mood masih mood. gitu. Oke. Ulang Pak Yan. Ya. Jika saya kaya, sekarang kan Bapak Pak. Maka saya dihormati orang. Pak Ade Sadane, jika saya pintar, maka saya dihargai. baik. Setidaknya sedang. Jika saya pinter, saya jawab, maka saya gampang nyari cewek. Iya, iya. Jadi sudah sedikit agak bisa tertawa. Baik. Baik, demikian tadi sudah kita bahas mengenai modul ajar. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak-Bapak? Oke. Siapa? Siap sudah Pas. Pak. Nih. Baik, jadi saya lanjutkan lagi, saya share lagi sekali. Nah, kita melakukan refleksi. Nah, ini cukup dijawab secara lisan saja. Ya. Dari pemaparan materi di modul ajar tadi, hal-hal apa saja yang sudah Bapak pahami? Mungkin ini saya berikan kesempatan mulai dari Pak Wayan. Terima kasih Pak. Dari materi yang dipaparkan, gitu, yang saya pahami adalah saya terang benderang sekarang berkaitan dengan modul ajar Pak. Jadi modul ajar itu tidak sekedar membuat, tapi ada alur-alur, ada persyarat-persyaratan, ada konten-konten yang harus dipenuhi ya, sehingga modul ajar itu adalah sebuah modul yang nantinya komunikatif, gitu. Komunikatif, ada kejelasan apa yang akan dicari, apa yang akan menjadi tujuan dari modul pembelajaran itu, gitu. Ada suatu kejelasan di sana. Itu yang bisa saya pahami Pak, yang mana ada di sana ada secara umum ada nama sekolah, pembuat modulnya, kemudian di inti, kemudian terakhir ada lampiran-lampiran Pak. Jadi pada dasarnya modul itu dibagi menjadi 3 bagian secara garis besar. Ada pendahuluan secara umum, kemudian ada inti dan ada lampiran-lampiran. Demikian Pak. Baik. Mungkin dari Bapak Sudiate. Ya, baik, terima kasih terkait dengan modul ajar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gusti. Itu adalah prinsipnya dengan perhatikan karakteristik peserta didik, kemudian melihat daripada apa yang menjadi kebutuhan daripada peserta didik itu sendiri, itu yang paling ditekankan dalam proses penyusunan bahan ajar. Kemudian berikutnya untuk hal-hal strukturnya perlu juga kita perhatikan karena sudah lengkap di sana ada asesmennya, baik asesmen diagnostik maupun asesmen kognitif serta sumatif maupun formatifnya yang menjadi pelengkap dalam penyusunan kita di modul ajar. Terima kasih Pak Gusti. Baik, terima kasih. Pak Made masih ada? Ya, saya hanya menambahkan aja. Terima kasih Pak Usti yang saya pahami. Jadi saya bisa
menyusun modul ajar dengan langkah-langkah dan proses yang telah ditetapkan. Demikian Pak Usti, terima kasih. Baik, terima kasih karena Bapak-Bapak sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, untuk bisa lebih paham lagi dalam praktiknya, nanti silakan dikerjakan. Lembar kerjanya yaitu membuat satu modul ajar yang lengkap sesuai dengan kreasi dan inovasi dari Bapak-Bapak sekalian. Baik, demikian Bapak-Bapak untuk karena sudah waktu pertemuan kita dalam Sikon ini kita akhiri sampai di sini. Tadi kita awali dengan doa, untuk sekarang kita akhiri juga dengan doa. Doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa selesai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selamat beristirahat. Oke.